Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 671, Pakar Perkasa Kuno. Jilin tahu bahwa Ye Chen mungkin hanya seorang kultivator alam kenaikan abadi. Jika dia menggunakan formasi, dia mungkin bisa menunjukkan kekuatan seorang ahli alam suci. Namun, roh artefak menyerang terlalu cepat. Ye Chen tidak punya kesempatan untuk membentuk formasi. Jilin meletakkan makanan ringan yang dipegangnya dan bergegas menuju roh artefak. Karena Ye Chen tidak dapat menghentikan roh artefak, dia harus melakukannya. Tidak peduli apa, Ye Chen sangat penting bagi saudara perempuannya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Ye Chen. Ye Chen, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Wajah Ye Chen pucat. Dia tahu betul bahwa Jilin bukanlah tandingan roh artefak ini. Dia hendak berbicara, tapi sudah terlambat. Jilin telah tiba di depan roh artefak dan melepaskan tebasan dengan pedangnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, cibir roh artefak. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan pedang di tangan Jilin hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, tubuh Jilin tampak membeku saat dia terbang mundur dan menabrak pohon besar. Dia pingsan di tempat. Melihat adegan ini, Ye Chen sangat marah. Pedang surga pembunuh naga, keluar. Setelah dia meraung, pedang suci muncul di tangannya dan berubah menjadi kabur saat dia menyerang roh artefak. Siapa yang peduli siapa kamu? Mati. Kemarahannya yang tak ada habisnya memicu kekuatannya, dan kilat menyambar di sekitar Ye Chen. Seekor naga darah keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, pengekangan formasi yang mengikat tubuhnya telah dipatahkan. Raungan naga bergema, dan kabut darah di sekitarnya benar-benar hilang. Hantu naga darah melonjak ke langit dan kemudian menukik ke bawah, melingkari tubuh Ye Chen. Roh artefak itu jelas terkejut. Dari mana asal anak ini? Bawahan Bai Zanyuan kaget saat melihat pemandangan ini. Mengontrol petir dan naga dewa. Dan pedang itu. Mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, "Bos, orang ini adalah Ye Xitian." Mata Bai Zanyuan menyipit saat mendengar nama Ye Xitian. Dia menatap Ye Chen. Dia langsung menolaknya. Rumor mengatakan bahwa Ye Xitian adalah ahli alam raja suci atau lebih kuat, tapi bocah ini hanyalah seorang penggarap alam kenaikan abadi. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Namun, pemandangan di depannya membuatnya curiga bahwa pihak lain adalah Ye Xitian. Ini karena tidak ada seorang pun di pegunungan Kunlun yang dapat mengendalikan ketiga hal ini secara bersamaan. Dia tidak berani berpikir terlalu banyak dan buru-buru berkata, "Tuan, cepat bunuh anak ini." Metodenya sangat aneh, dan bahkan kekuatan pegunungan Kunlun mengalami kesulitan menghadapinya. Roh artefak juga merasakan ada yang tidak beres dengan Ye Chen. Dia mengangguk, dan pedang mengembun di tangannya, yang kemudian ditembakkan. Namun, Ye Chen tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Kekuatan naga darah dan petir menutupi seluruh tubuhnya, lalu dia melepaskan serangan terkuatnya dengan pedang langit pembunuh naga. Serangan ini sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Itu menghancurkan pedang roh artefak. Pedang Qi yang tak berujung bahkan merobek bawahan Bai Zanyuan yang masih mengawasi di dekatnya, dan udara tiba-tiba dipenuhi darah dan isi perut. Bahkan Bai Zanyuan memuntahkan seteguk darah. Bang! Namun, meskipun Ye Chen telah memblokir serangan itu, dia masih terpaksa mundur 10 langkah. Pada saat dia bereaksi, roh artefak telah muncul di hadapannya. "Nak, saya akui Anda telah melampaui ekspektasi saya. Jika kamu tidak mati, kamu pasti akan mengancam posisi muridku dalam waktu kurang dari 10 tahun. Kamu tidak bisa dibiarkan hidup." Beberapa detik kemudian, roh artefak mengumpulkan kekuatan duniawi yang menakutkan di telapak tangannya, dan membantingnya ke arah Ye Chen. Begitu benda itu menyentuhnya, dia pasti akan mati. Ini adalah keyakinan yang dia miliki sebagai seorang ahli yang selamat dari zaman kuno. Tak seorang pun dari pegunungan Kunlun saat ini bisa menghentikannya. Dia mengira Ye Chen akan berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi sebaliknya, Ye Chen mengangkat kepalanya dan mengarahkan jari tengahnya ke arahnya. Senyuman di wajahnya misterius. Tiba-tiba, Ye Chen berkata, "Pakar perkasa kuno. Apakah Anda pikir Anda adalah seorang ahli kuno yang perkasa? Tahukah Anda bahwa ada 100 ahli kuno yang perkasa berdiri di belakang saya? Kamu bukan siapa-siapa jika dibandingkan." Segera setelah dia selesai berbicara, awan gelap berkumpul di langit, dan sambaran petir mulai turun ke sekeliling. Pada saat yang sama,
aura kuno menyebar ke segala arah dengan Ye Chen sebagai pusatnya, menghancurkan formasi. Ekspresi roh artefak berubah total. Entah kenapa, dia merasakan sedikit ketakutan di hatinya. 100 ahli perkasa kuno, mustahil. Benar-benar mustahil keberadaan yang menantang surga ada di dunia ini. Dia tidak lagi ragu-ragu dan meningkatkan kekuatannya, mencoba membunuh Ye Chen sesegera mungkin. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sesosok bayangan muncul di hadapannya. Pihak lain mengenakan jubah panjang, rambut putihnya tertiup angin. Matanya sedikit menyipit, tapi ekspresinya membuat tulang punggung roh artefak itu merinding. Aura pihak lain jauh melebihi miliknya. Ini, sebelum roh artefak itu bereaksi, sosok bayangan itu meraih pergelangan tangannya, dan dia tiba-tiba merasakan semua kekuatan di tubuhnya menghilang. Pada saat yang sama, dia dilanda tekanan spiritual yang berlebihan. Kamu berani menyentuh muridku. Beberapa detik kemudian, tekanan spiritual berubah menjadi nyata dan menghantam artefak tersebut, melukai dirinya dengan parah. Wajahnya pucat saat dia terbang mundur. Sungguh pemandangan yang tragis. Hanya rasa takut yang tersisa di wajahnya yang awalnya arogan. Dia telah mendengar nama Dewa Abadi. Di zaman kuno, pegunungan Kunlun hanya memiliki satu Dewa Abadi, dan pada saat itu, dia hanya bisa mengagumi ahli perkasa ini. Namun, orang ini telah muncul saat ini. Bagaimana ini mungkin? Merasa terkekang oleh tekanan, dia tidak berdaya dan ketakutan. Detik berikutnya, dia berlutut di depan Dewa Abadi. Tuanku, orang rendahan ini tidak tahu bahwa tuanku ada di sini, dan tidak tahu bahwa pemuda ini adalah muridmu. Harap tenang. Dia ketakutan. Dia tidak berada pada level yang sama dengan Dewa Abadi. Mata Bai Zanyuan yang terluka hampir keluar dari rongganya. Orang yang selama ini dianggap adalah ahli yang paling tak terkalahkan di bidangnya. Pegunungan Kunlun sebenarnya telah berlutut. Dia belum pernah melihat tuannya dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka berdua bahkan belum bertengkar. Tuan, ini. Begitu Bai Zanyuan selesai berbicara, roh artefak menunjuk ke arahnya, dan seberkas ki sejati menembus tubuhnya. Ada lubang besar di mana hati Bai Zanyuan dulu berada, dan aura kematian menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dibunuh oleh tuannya. Sungguh kejam. Roh artefak terus bersujud dan berkata dengan ketakutan dan gentar, "Tuanku, semuanya dihasut oleh anak itu. Aku sudah membunuhnya, jadi tolong hukum aku dengan ringan." Menghadapi kematian, dia memilih satu-satunya jalan yang masuk akal untuk bertahan hidup. Tubuh Bai Zanyuan akhirnya jatuh ke tanah. Babak 672, kamu Chen. Kamu Sitian. Seorang jenius di generasi ini telah jatuh. Ketika roh artefak melihat bahwa baik Dewa Abadi maupun Ye Chen tidak mengungkapkan pendirian mereka, dia menoleh dan dengan cepat menatap Ye Chen. Tuan, saya bersedia mengakui Anda sebagai tuan saya dan menjadi senjata Anda. Dengan adanya saya, setidaknya saya dapat membantu Anda menghilangkan banyak masalah yang tidak perlu. Dia rela menyerahkan kebebasannya. Ini adalah satu-satunya kemungkinan untuk bertahan hidup. Kamu pikir kamu bisa membantu penguasa makam samsara? Dewa Abadi mencibir. Maaf, kamu tidak cukup baik. Kamu tidak punya hak. Begitu dia selesai berbicara, Dewa Abadi membuka tangannya dan menamparkan roh artefak itu. Roh artefak berteriak ketakutan, tapi sudah terlambat, dan dia menghilang dari dunia selamanya. Semuanya kembali normal, dan kipas angin jatuh ke tanah. Dewa Abadi melihatnya sekilas, dan benda itu terbang ke tangannya. Dia melemparkannya ke Ye Chen. Meskipun tidak lagi memiliki semangat artefak, itu sangat berharga sebagai inti formasi. Menggunakannya untuk formasi akan bermanfaat bagi Anda. Ye Chen mengangguk dan menyingkirkan kipas angin. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Dewa Abadi dan berkata, "Terima kasih, Guru." Ketika Dewa Abadi mendengar kata, "Tuan," dia terkejut, tetapi matanya dipenuhi dengan kepuasan. "Saya tidak ingin mengakui Anda, tetapi setelah cobaan yang Anda alami, Anda memang memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Akhir-akhir ini, emosiku memang sedang tidak baik. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Sayangnya, waktuku hampir habis. Setelah hari ini, saya tidak dapat membantu Anda. Saya tidak tahu seberapa banyak yang bisa saya ajarkan kepada Anda dengan sisa kekuatan saya. Lupakan saja, ini adalah kesempatanmu. Saya akan memasuki makam samsara terlebih dahulu. Berada di dunia luar terlalu melelahkan bagiku. Datang dan temukan aku setelah kamu selesai menangani semuanya."
Mata Dewa Abadi menjadi suram saat dia memasuki makam samsara. Ye Chen bisa merasakan bahwa jiwa dewa pihak lain telah melemah hingga hampir transparan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Beginilah fungsi makam samsara. Setiap kali dia tumbuh, dia akan meneruskan harapan para ahli perkasa ini. Tidak ada jalan kembali. Dia hanya bisa berjalan maju selangkah demi selangkah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengungkap rahasia makam samsara untuk menyelamatkan mereka. Hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk melihat jati diri mereka yang sebenarnya. Ye Chen tidak terlalu memikirkan masalah ini, dan bergegas menuju Jilin. Dia mengangkat Jilin dan mengambil pil. Dia memberikannya padanya, dan kemudian memasukkan ki aslinya ke dalam jarum perak, yang kemudian tertanam di tubuhnya. Segera, wajah pucatnya berangsur-angsur menjadi kemerahan. Ye Chen menghela nafas panjang. Untungnya, Jilin mengenakan artefak spiritual pertahanan, yang memblokir sebagian besar kerusakan. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak lama kemudian, Jilin menjerit pelan, dan matanya yang cerah terbuka. Ketika dia melihat Ye Chen, dia segera sadar dan bertanya, "Kita masih hidup?" Dia melihat sekeliling dengan heran dan menyadari bahwa Bai Zanyuan telah mati. Semua bawahannya sudah mati, dan sekitarnya dipenuhi darah dan mayat. Selain itu, roh artefak juga telah menghilang. Bagaimana ini mungkin? Jilin berteriak kaget. Dia dan Ye Chen adalah satu-satunya dua orang dalam radius 100 meter ini. Dia tidak sadarkan diri, jadi dia secara alami tidak bisa melakukan apapun. Apakah Ye Chen membunuh roh artefak dan yang lainnya? Apakah itu mungkin? Meskipun anak ini memiliki penguasaan formasi yang kuat, tingkat kultivasinya masih sangat lemah. Dia kemudian melihat bekas luka pedang yang mengejutkan di tanah dan awan gelap yang belum menghilang di langit. Dia mengendus dan menemukan jejak aura makhluk kuat lain di sekitarnya. Aura ini bukan milik Ye Chen. Mungkinkah seorang ahli ada di sini ketika dia tidak sadarkan diri? Dia segera menatap Ye Chen dan bertanya, "Ye Chen, apa yang terjadi tadi? Apakah seorang ahli perkasa muncul? Apakah seseorang membantu kita secara diam-diam?" Tentu saja, Ye Chen tidak akan mengungkapkan keberadaan Dewa Abadi. Pengetahuan tentang makam samsara hanya miliknya. Belum lagi Jilin, dia bahkan tidak bisa mengungkapkannya kepada orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh ahli perkasa pertama, Luo Yuntian, ketika makam samsara pertama kali diaktifkan. Untuk sesaat, Ye Chen tidak tahu bagaimana menjelaskan masalahnya. Tiba-tiba, Jilin melihat bunga plum di tanah. Bunga plum ini mungkin baru saja tersapu angin dari luar. Awalnya tidak ada artinya, tapi Jilin mengambilnya dan berseru, "Mungkinkah Ye Xitian datang ke sini?" "Pasti begitu, kan?" Nada suara Jilin terdengar sangat pasti. Ye Chen tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan membuat hubungan seperti itu. Dia tersenyum. "Sejujurnya, saya Ye Xitian." Jilin memutar matanya ke arah Ye Chen dan mengejek, "Jangan berpikir bahwa hanya karena nama keluargamu adalah Ye, kamu bisa berpura-pura menjadi Ye Xitian dan mengambil semua pujian untuk dirimu sendiri. Jika kamu 1% lebih hebat dari Ye Xitian, aku akan mempersembahkan dupa kepadamu." Ye Chen terdiam. Dia tahu bahwa pihak lain juga tidak akan mempercayainya, jadi dia hanya bisa berkata kepada Jilin, "Lupakan saja. Sejujurnya, aku baru saja melihat pria bertopeng tiba-tiba muncul. Saya tidak tahu mengapa dia membantu saya. Juga, sepertinya ada seekor naga di sekeliling tubuhnya, dan kilat jatuh dari langit. Itu terlalu menakutkan. Bai Zanyuan dan roh artefak keduanya dibunuh olehnya. Sebelum saya sempat bereaksi, orang itu menghilang. Dia sepertinya mengatakan bahwa dia membenci orang yang paling sering menindas orang lemah." Ye Chen hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Meski penuh celah, Jilin mengelus dagunya dan mengangguk. "Aku tahu itu. Menilai dari tindakan Ye Xitian baru-baru ini, dia pasti pria yang sopan. Selain itu, dia sangat arogan dan sepertinya tidak menyukai para ahli pegunungan Kunlun. Dapat dimengerti jika dia mengambil tindakan. Awalnya aku mengira Ye Xitian hanyalah ahli alam Raja Suci, tapi sekarang sepertinya aku meremehkannya. Orang ini mungkin telah mencapai alam asal atau lebih tinggi. Saya mendengar bahwa Ye Xitian baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa lebih menentang surga daripada kakak? Mungkinkah dia keturunan dari keluarga tersembunyi di Gunung Kunlun?" Jilin bergumam. Matanya bersinar. Dia semakin tertarik pada Ye Xitian. Beberapa detik kemudian, dia menatap Ye Chen dan tersenyum jahat. "Ye Chen,
Aku punya kabar buruk untukmu. Baru-baru ini, kakak sangat tertarik pada Ye Xitian. Anda mungkin memiliki saingan cinta. Meski kakakku selalu membantumu selama 5 tahun itu, aku tidak mengerti perilakunya. Dia mungkin mengasihanimu. Bahkan jika adikku tertarik padamu, penampilan Ye Xitian mungkin akan mengubahnya. Si cantik mana di dunia ini yang tidak menyukai pahlawan? Tidak dapat dipungkiri kalau adikku akan sama, jadi kamu harus menyerah untuk mengejar adikku. Ye Chen hampir memuntahkan seteguk darah. Banyak orang di dunia yang takut atau mengagumi Ye Xitian. Mereka tidak tahu bahwa Ye Xitian adalah pemuda dengan akar fana, Ye Chen, yang telah diejek oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya. Babak 673, Puncak Kingsuan. Ye Chen tidak perlu menjelaskan. Bahkan jika dia menjelaskannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Jika semuanya sudah selesai, rahasia ini pasti akan diketahui dunia. Pada hari itu, mungkin semua orang di pegunungan Kunlun akan sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Jilin tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, "Oh tidak, aku lupa tentang hal yang paling penting. Kita harus bergegas ke puncak Kingsuan." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, "Kamu akan pergi ke puncak Kingsuan juga?" "Tunggu, kamu akan pergi ke sana juga." Jilin berkedip dan tiba-tiba teringat sesuatu. "Saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa Sekte Dewa Medis adalah bagian dari garis keturunan Lin Kingsuan. Mungkinkah kamu pergi ke puncak Kingsuan untuk mencari jalur pengobatan tertinggi? Kamu hanya tinggal di Sekte Dewa Medis selama beberapa tahun, tapi kamu telah mempelajari seni bela diri sepanjang hari. Saya rasa keterampilan medis Anda juga tidak begitu bagus." Ye Chen terlalu malas untuk menjelaskan dan mengangguk. "Saya rasa begitu. Pergi. Karena sedang dalam perjalanan, itu yang terbaik. Aku akan melindungimu. Denganku, tidak ada yang bisa menyentuhmu." "Oh benar, Ye Xitian mungkin mengambil tindakan karena aku. Dia mungkin menyukai kecantikan kakakku dan menjilatku." "Ye Chen, lihat. Sebenarnya, kamu diselamatkan karena aku. Tapi tidak perlu berterima kasih padaku." Ye Chen terdiam. Keduanya menaiki kudanya dan menuju puncak Kingsuan. Puncak Kingsuan menjulang tinggi hingga ke awan dan sangat curam. Puncak-puncaknya tersembunyi, seperti tempat tinggal abadi. Di tengah perjalanan mendaki gunung, tunggangan mereka tidak dapat lagi melaju, jadi mereka melanjutkan dengan berjalan kaki. 1 jam kemudian, mereka berdua akhirnya sampai di puncak Kingsuan Peak. Di sana, mereka berhenti dan menunggu, karena ada formasi perlindungan yang menjaga pintu masuk. Rune mengalir di sekitar formasi perlindungan, yang sepertinya menatap tajam ke arah Ye Chen dan Jilin. Jilin memandang Ye Chen. "Apakah kamu tidak tahu cara menggunakan formasi? Mari kita lihat apakah Anda dapat mematahkan formasi ini. Kalau tidak, kami tidak akan bisa masuk." Ye Chen mengangguk dan menutup matanya, mencoba mendeteksi lokasi inti formasi. Hanya ada 2 cara untuk menghancurkan formasi. Pertama, kekuatannya harus melampaui formasi dengan selisih yang besar, yang memungkinkan dia menghancurkannya dengan paksa. Kedua, dia harus menemukan inti formasi dan menghancurkannya. Namun, segera, ekspresi Ye Chen membeku. Perasaan spiritualnya masuk ke dalamnya dan benar-benar menghilang. Dia tidak dapat mendeteksi inti formasi. Ini sebenarnya adalah formasi yang sangat kuat, dan bahkan mungkin sudah ada sejak zaman kuno. Kalau tidak, puncak Kingsuan tidak akan bertahan bertahun-tahun. Mungkinkah Lin Kingsuan telah menyiapkan formasi ini untuk melindungi keturunannya sebelum bencana terjadi? Pikiran Ye Chen memasuki makam samsara, ingin menemukan Lin Kingsuan, tetapi dia menemukan bahwa pihak lain benar-benar diam. Tidak diketahui apakah dia sedang mengasingkan diri atau menghilang. Jilin melihat reaksi Ye Chen dan menggelengkan kepalanya. "Awalnya aku mengira penguasaan formasimu sangat hebat, tapi sekarang sepertinya hanya biasa saja. Lupakan saja, aku akan mencobanya." Ye Chen memandang Jilin dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu tahu tentang formasi?" Jilin tersenyum. Beberapa detik kemudian, dia mengeluarkan pedang hijau, dan auranya mencapai puncaknya saat dia melepaskan serangan mengerikan ke arah formasi. "Jika kamu tidak tahu apa-apa tentang formasi, belah saja." Serangan Jilin langsung bertabrakan dengan formasi, menciptakan riak. Pada saat yang sama, cahaya merah tiba-tiba muncul, dan niat membunuh sedingin es muncul, dan serangan ditembakkan dari formasi menuju Jilin. Jilin tidak menyangka formasi ini mampu membalas. Sebelum dia bisa bereaksi, embusan angin melewatinya saat Ye Chen meraihnya dan menariknya ke samping.
Bekas luka pedang yang dalam muncul di tempatnya dulu berdiri. Jilin menghela napas. Dia melirik Ye Chen dan berkata, "Terima kasih. Aku menyelamatkanmu hari ini, dan sekarang kamu menyelamatkanku. Kita seimbang sekarang." Ye Chen terdiam. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok muncul dari dalam. Jelas sekali, serangan Jilin telah memicu alarm di dalam. Siapa yang berani menyentuh formasi King Xuan Peak? Kamu sedang mendekati kematian. Yang berbicara adalah seorang pria berpakaian preman dengan tangan di belakang punggung. Pria itu tidak punya senjata apapun, tapi matanya dingin. Tatapannya beralih ke Ye Chen, yang tentu saja menjadi sasaran kecurigaannya. "Apa kau melakukan itu?" Melihat seseorang keluar, Jilin buru-buru melangkah maju dan berkata dengan serius, "Halo, saya Jilin dari keluarga Ji. Saya telah dipercaya oleh keluarga Ji untuk mengundang salah satu keturunan Lin Qingxuan melakukan perjalanan ke keluarga Ji. Silakan." Pria itu memandang Jilin. Ketika dia melihat bahwa itu adalah seorang gadis kecil, dia mencibir, "Tidak ada pengobatan." Enyah. Tiga kata sederhana ini mengungkapkan sikapnya. Ekspresi Jilin berubah. Tentu saja, dia tidak mau menyerah dan melanjutkan, "Apapun yang kamu inginkan, keluarga Ji dapat memberikannya kepadamu. Nyatakan kondisi Anda." Ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi serius ketika dia berkata, "Kata-kataku sangat jelas. Enyah. Meskipun keluarga Ji Anda memiliki kekuatan di pegunungan Kunlun, itu tidak menjadi masalah bagi kami. Jika kamu tidak tersesat sekarang, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun." Jilin hampir meledak amarahnya. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Keluarga Ji-nya bukanlah keluarga kecil di pegunungan Kunlun. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Sikap kelompok masyarakat ini pasti ada alasannya, yaitu karena kondisinya yang kurang memuaskan. Tanpa ragu, pil emas muncul di tangan Jilin. Begitu pil emas muncul, energi spiritual dari sekeliling melonjak ke dalamnya, dan aroma obat yang pekat menyebar. Pria itu dan semua orang di belakangnya tersentak. Mereka dibesarkan di puncak Qingxuan dan menerima pelatihan di bidang pengobatan. Oleh karena itu, pemahaman mereka tentang pil obat dan seni pengobatan tidak ada bandingannya. Aura pil obat di depan mereka sangat padat, dan luar biasa. Pria itu agak tergerak dan berkata, "Beri saya pil ini, dan saya akan mempertimbangkannya secara alami." Jilin tentu saja tidak akan memberikannya begitu saja dan berkata, "Saya ingin jawaban yang akurat, dan pil ini hanya dapat diberikan kepada keturunan sejati Lin Qingxuan." Namun, pria tersebut menganggap hal ini sebagai tantangan terhadap otoritasnya. Dia mendengus dingin, "Saya keturunan Lin Qingxuan. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, berikan saya pil ini. Anda tidak punya hak untuk bernegosiasi. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan rugi." Saat ini, Jilin bimbang. Ayahnya dalam bahaya dan hanya penduduk puncak Qingxuan yang bisa menyelamatkannya. Dia harus membawa kembali keturunan Lin Qingxuan bersamanya. Dia mengertakkan gigi dan menyerahkan pil itu tanpa ragu-ragu. Mata pria itu membara karena gairah, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Semua orang di puncak Qingxuan adalah keturunan Lin Qingxuan. Terlebih lagi, dia telah berjanji untuk membantu, tetapi dia tidak berjanji untuk menyelamatkan orang tersebut. Mendapatkan pil obat kuno tanpa alasan, kesepakatan ini terlalu menguntungkan. Terlebih lagi, dia sudah merasakan kekuatan kedua orang ini setelah Jilin menyerang formasi, jadi tidak perlu takut. Saat dia hendak mengambil pil emas dari tangan Jilin, Ye Chen yang berada di sampingnya, meraih pergelangan tangan Jilin dan menariknya kembali. "Saya pikir kita harus melupakannya," suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Jilin tertegun dan menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. "Ye Chen, apa yang kamu lakukan?" Bab 674, Keturunan. Seseorang di keluarga Ji sedang dalam masalah. Ye Chen bertanya, "Apakah dia kerabatmu? Apakah ini alasan sebenarnya kamu datang ke puncak Qingxuan?" Dia bisa mengetahui kekuatan pria berpakaian preman itu secara sekilas. Kekuatan bela diri orang ini tidak buruk, tetapi dalam hal keterampilan medis, belum tentu demikian. Dalam hal keterampilan medis, Ye Chen mungkin bukan tandingan keturunan Lin Qingxuan. Namun, Lin Qingxuan yang asli ada di makam samsara. Tidak perlu bergantung pada keturunannya. Jilin tidak perlu menyembunyikannya. "Sesuatu terjadi pada ayahku. Dia koma sekarang, dan hampir tidak hidup. Adikku memintaku untuk mencari keturunan Lin Qingxuan. Ini adalah satu-satunya harapan kami." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Apakah kamu lupa bahwa daoku juga adalah dao pengobatan?
Daripada mencari kelompok orang yang tidak yakin ini, lebih baik biarkan saya yang melakukannya. Saya juga tidak membutuhkan pil emas. Jilin memutar matanya ke arah Ye Chen. Penyakit ayahku bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan cara biasa. Aku tahu kamu berasal dari sekte Dewa Medis dan kamu adalah seorang dokter, tapi, penyakit ayahku sangat menyusahkan. Bahkan tuanmu mungkin tidak punya solusi, apalagi kamu. Ye Chen tercengang. Saat dia hendak berbicara, sebuah jarum perak melesat ke arahnya. Itu menembus udara, dan ditujukan ke jantungnya. Jelas sekali orang ini ingin membunuhnya. Dia mendengus dingin dan mengulurkan tangan kanannya. Dengan jentikan lembut di jarinya, jarum perak itu terhenti di antara jari-jarinya. Kemudian, tatapan dinginnya tertuju pada pria yang menyerang. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini? Pria berpakaian PAM itu jelas tidak menyangka Ye Chen bisa menangkap jarum peraknya. Kecepatan reaksi seorang kultivator alam kenaikan abadi sebenarnya secepat ini. Nak, kata-kata gadis kecil ini sangat jelas. Apakah kamu mencoba merusak kesepakatan kita? Ye Chen mengabaikannya dan menatap Jilin. Jika kamu percaya padaku, singkirkan pil itu. Aku akan merawat penyakit ayahmu. Saya berjanji selama Lin Qingxuan bisa menyembuhkannya, saya, Ye Chen, bisa melakukan hal yang sama. Pada saat ini, Ye Chen memancarkan kepercayaan diri yang sangat besar. Hal itu membuat Jilin linglung sejenak, dan dia bahkan secara tidak sadar berencana untuk menyingkirkan pil emas itu. Namun, pria berpakaian preman itu sudah lama menganggap pil emas itu miliknya, jadi dia mengambil tindakan dan mencoba mengambil pil emas itu. Mata Ye Chen menyipit, dia mendengus dingin dan menembakkan jarum perak yang dia pegang di antara jari-jarinya secepat kilat. Merasakan bahayanya, pria itu mencibir dan menggoyangkan lengannya. Gelombang energi tak kasat mata muncul. Dia mengira dia bisa menghancurkan jarum perak itu, tetapi jarum perak itu entah bagaimana melewati gelombang energi dan menembus lengannya. Beberapa detik kemudian, dia merasakan seluruh lengannya mati rasa. Anda benar-benar berani menyerang saya. Apakah kamu tahu statusku di puncak Qingxuan? Pria berpakaian preman ingin mengeluarkan jarum perak itu secara paksa, tetapi dia segera menyadari bahwa itu tidak mungkin. Jarum perak itu sepertinya dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Lebih penting lagi, mati rasa itu menyebar. Dia yakin tidak akan lama lagi seluruh tubuhnya akan membatu dan dia tidak akan bisa bergerak. Teknik macam apa ini? Matanya yang galak menatap Ye Chen. Berat, apa yang telah kamu lakukan padaku? Ini adalah puncak Qingxuan. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Karena kamu adalah keturunan Lin Qingxuan, kamu setidaknya bisa menangani satu jarum perak, kan? Ye Chen menyilangkan tangannya dan berkata dengan tenang. Teknik iblis yang luar biasa. Anda mungkin di sini untuk menimbulkan masalah di puncak Qingxuan. Wajah pria itu langsung memerah. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Semuanya, tangkap dia. Jilin secara alami merasakan permusuhan mereka dan menghunus pedangnya. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan jarum perak, dan kamu masih mengaku sebagai keturunan Lin Qingxuan. Anda hampir menipu saya tentang pil emas saya. Siapapun yang berani mengambil langkah maju akan dipotong kakinya. Saat kata-kata ini diucapkan, orang-orang yang belum menyerang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Gadis kecil ini terlalu sombong. Menyerang. Pria berpakaian preman mendesak mereka. Akhirnya, orang-orang dari puncak Qingxuan bergegas mendekat dengan niat membunuh. Ye Chen dan Jilin mencibir dan mulai bergerak. Bayangan dari sosok mereka melintas saat untaian pedang Qi ditembakkan kemana-mana. Hanya dalam 10 detik, semua orang jatuh ke tanah. Orang-orang ini mencoba-coba ilmu kedokteran dan seni bela diri, menjadikan mereka ahli dalam keduanya. Tentu saja, mereka bukan tandingan Ye Chen dan Jilin. Tentu saja Jilin tidak membunuh mereka. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk mengundang seseorang untuk membantu ayahnya. Menyinggung orang-orang di puncak Qingxuan tidak akan ada gunanya baginya. Namun, dia tidak repot-repot melihat orang-orang ini dan pergi lebih jauh ke dalam gunung. Ye Chen, karena kamu sudah di sini, ayo masuk bersama. Tidak peduli apa, saya harus menemukan keturunan Lin Qingxuan. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak mungkin menjelaskan bahwa Lin Qingxuan sendiri berada di makam samsara. Namun, dia memiliki masalah yang lebih penting untuk diselesaikan di Qingxuan. Puncaknya, yaitu menemukan orang-orang dari sekte Dewa Medis. Mereka berdua berjalan 100 meter dan melihat sebuah tablet batu hitam besar.
Yang di atasnya tertulis kata-kata berikut. Dokter Surgawi, Lin Qingxuan. Aura kuno menyelimuti tubuh mereka, terasa khusyuk dan sakral. Pada saat itu, Ye Chen merasakan getaran dari makam samsara. Jelas sekali, kata-kata di batu nisan itu ditulis oleh Lin Qingxuan sendiri. Perasaan spiritual Lin Qingxuan segera menyadarinya, dan dia muncul di samping Ye Chen. Lin Qingxuan menatap tablet batu itu, matanya seperti mengingat hal-hal dari masa lalu. Ekspresinya rumit dan sedih, bahkan terkadang marah. Pada saat yang sama, retakan benar-benar muncul di tablet batu, seolah-olah itu membawa kemarahan di hati Lin Qingxuan. Ye Chen tidak menyangka Lin Qingxuan muncul secara tiba-tiba. Namun, ketika dia melirik Jilin, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat Lin Qingxuan. Hanya dia yang bisa. Lin Qingxuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan akhirnya berkata, jalan pengobatan saya seharusnya dihormati dan mandiri, tetapi surga meninggalkan jalur pengobatan. Dao segala sesuatu dihancurkan, dan langit dihancurkan. Murid, saya berpikir bahwa dalam puluhan ribu tahun terakhir, salah satu keturunan saya akan mampu memecahkan loh batu yang saya tinggalkan ini dan menjadi seorang dokter surgawi. Sekarang sepertinya aku salah. Mereka tidak layak mewarisi jubahku. Tiba-tiba, Lin Qingxuan memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, tutup matamu dan sentuh tablet batu itu dengan telapak tanganmu. Katakan padaku apa yang bisa kamu lihat. Buru-buru. Jika Anda dapat memahami hal-hal di dalamnya, itu berarti Anda memenuhi syarat untuk melangkah ke jalur pengobatan tertinggi. Aspek terkuat dari jalur pengobatan bukanlah menyelamatkan orang, tetapi membunuh orang secara diam-diam. Ye Chen ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih mengulurkan tangan dan menyentuh tablet batu hitam itu. Beberapa detik kemudian, fenomena aneh terjadi. Di atas langit, awan hitam menekan puncaknya dan menutupi langit. Cahaya suci dan keemasan menyelimuti tablet batu itu. Bab 675, saatnya untuk perubahan. Ye Chen melihat cahaya keemasan merembes ke dalam tablet batu, dan kata-kata, pengobatan surgawi Dao, melayang. Tiga kata ini memancarkan tekanan yang tiada habisnya. Ini, Ye Chen hendak menanyakan sesuatu ketika sosok Lin Qingxuan di sampingnya berkata, urus urusanmu sendiri. Keturunan saya tidak memiliki kemampuan, tetapi saya ingin melihat apakah penguasa makam samsara memilikinya. Kamu telah mengembangkan teknik 9 surga Arcane Sun yang lengkap, dan tidak ada penolakan dari tubuhmu. Apalagi kamu dipilih oleh makam samsara. Pasti ada alasannya. Saya hanya ingin tahu apakah alasan ini ada hubungannya dengan saya, Lin Qingxuan. Jika Anda tidak dapat memahami hal-hal di dalamnya, saya akan tetap membantu Anda sedikit, tetapi saya tidak akan memberikan semua warisan medis tertinggi saya karena Anda tidak pantas mendapatkannya. Mendengar kata-kata Lin Qingxuan, Ye Chen mengangguk dan memfokuskan pikirannya. Dia menutup matanya dan bahkan mengirimkan perasaan spiritualnya ke dalam tablet batu. Jilin jelas menyadari perubahan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Jika kita tidak masuk sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya ketika orang-orang itu pulih. Ye Chen tidak menjawab. Matanya tetap tertutup. Jilin mengertakkan gigi. Namun, dia tahu bahwa Ye Chen pasti punya alasannya sendiri untuk melakukan itu. Karena itu, dia menunggu dengan tenang di samping dan melindunginya. Matanya menatap tablet batu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan sesuatu di tablet batu itu sepertinya ada hubungannya dengan Ye Chen. Mungkinkah karena sekte Dewa Medis tempat Ye Chen berasal dari Lin Qingxuan? Apakah dia menerima kesempatan Lin Qingxuan? Jilin dengan cepat menyangkal pemikiran itu. Orang besar seperti Lin Qingxuan secara alami akan menyerahkan hal terbaik kepada keturunan puncak Qingxuan. Meskipun sekte Dewa Medis juga dianggap sebagai sekte yang didirikan Lin Qingxuan, sekte tersebut dianggap sebagai cabang, dan sepenuhnya dapat diabaikan. Ini seperti membandingkan keluarga cabang keluarga Ji dengan keluarga utama. Sudah jelas mana yang lebih penting. Pada saat ini, Ye Chen merasa seluruh tubuhnya diselimuti oleh tekanan tak terlihat, yang membuatnya tidak bisa bernapas. Dia ingin melepaskan diri, tapi ternyata mustahil. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan buru-buru mengedarkan teknik 9 surga Arcane Sun. Arus emas melonjak dari dantiannya dan mengalir ke anggota badan dan tulangnya. Naga darah di tubuh Ye Chen melonjak dan meraung. Tiba-tiba, Ye Chen menyadari bahwa kata-katanya telah berubah total, dan secara bertahap berubah menjadi sebuah sosok. Sosok ini berdiri di puncak gunung,
memegang jarum perak dengan 2 jari di satu tangan dan pedang tipis di tangan lainnya. Sosok ini tampak tak tergoyahkan seperti gunung. Ye Chen tahu betul bahwa sosok ini adalah Lin Qingxuan dari zaman kuno. Rahasia dari loh batu itu adalah pemandangan ini. Angin dingin bertiup, tidak ada niat membunuh, tapi itu membuat Ye Chen merasa kedinginan, yang meresap ke dalam sumsum tulangnya. Kemudian, gambar di loh batu berubah lagi. Sekarang, sebenarnya ada banyak ahli yang berdiri di depan sosok itu. Dengan senjata suci di tangan, aura sosok itu sangat menakutkan. Namun, kekuatan sekelompok orang di depannya jauh melampaui alam Raja Suci. Aura bela diri mereka seperti naga besar yang membubung menembus 9 langit dan melahap segalanya. Lin Qingxuan, sebaliknya, menutup matanya tanpa rasa takut. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah sosok itu, dan niat membunuh mereka meluap. Mata Lin Qingxuan masih tertutup, tetapi saat pedang yang tak terhitung jumlahnya hendak menembus tubuhnya, mata dinginnya tiba-tiba terbuka. Dia melangkah maju, pedang yang masuk membeku di udara, dan waktu serta ruang sepertinya berhenti. Kemudian, Lin Qingxuan mengulurkan tangannya, dan jarum perak di antara kedua jarinya melesat keluar, bersinar dengan cahaya keemasan yang menutupi radius 1000 kaki. Itu merobek semua niat pedang dan niat membunuh, dan bahkan naga besar yang muncul di langit pun menghilang. Dao pengobatan dapat mencapai surga dan menekan seni bela diri. Hal ini dapat terjadi saat ini, dan dapat terjadi di masa depan. Sayangnya, Dao pengobatan sangat sulit untuk dikembangkan. Tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga membutuhkan peluang. Dari 10.000 orang di dunia, mungkin hanya 1 orang yang benar-benar dapat mengembangkan jalur pengobatan. Bahkan jika aku, Lin Qingxuan, menghilang dari dunia suatu hari nanti, masih akan ada seseorang yang akan menekan segalanya dengan Dao pengobatan. Mulai sekarang, dia akan mewakili saya, Lin Qingxuan, dan seni pengobatan tertinggi di Pegunungan Kunlun. Begitu dia selesai berbicara, Lin Qingxuan diam-diam berjalan melintasi ruang beku. Ketika sosok Lin Qingxuan menghilang dari pandangan, para ahli zaman kuno yang tak terhitung jumlahnya meratap kesakitan, dan kabut darah memenuhi udara, bahkan mengembun menjadi hujan darah. Ketika Ye Chen melihat adegan ini, dia benar-benar ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Orang tua itu telah mengajarinya keterampilan medis Sekte Dewa Medis hanya untuk menyelamatkan orang lain dan melindungi dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Sekte Dewa Medis dari kemerosotannya. Di zaman kuno, meskipun Lin Qingxuan sangat kuat, hanya ada sedikit hal yang benar-benar dia tinggalkan. Pada akhirnya, Sekte Dewa Medis menjadi satu-satunya sekte medis di Pegunungan Kunlun. Bahkan sekte seni bela diri biasa pun merasa jijik untuk memprovokasi mereka. Satu-satunya harapan lelaki tua itu adalah melakukan perjalanan mengelilingi Pegunungan Kunlun dan Huaxia, berharap menemukan seseorang yang dapat menentang langit dan mengubah nasib sekte tersebut. Menyelamatkan Ye Chen adalah awal dari segalanya. Untungnya, Ye Chen memang menunjukkan bakat luar biasa di bidang pengobatan, dan luar biasa di bidang formasi dan alkimia. Jika Ye Chen tidak ingin membalas dendam, dia mungkin akan menjadi master sekte berikutnya dari Sekte Dewa Medis. Sayangnya, beberapa hal tidak dimaksudkan demikian. Namun sekarang, Ye Chen telah mengalami jalur pengobatan yang sebenarnya, membunuh tanpa jejak. Sebuah jarum perak membantai banyak ahli secara diam-diam dan kejam. Pada saat ini, Ye Chen memperhatikan bahwa energi spiritual surgawi di tubuhnya berkumpul dan memasuki tablet batu. Gambar-gambar di loh batu semuanya ditelan oleh energi spiritual surgawi. Pada saat yang sama, kata-katanya lenyap sama sekali, dan semua energi spiritual di sekitar tablet batu berkumpul pada satu titik dan menyatu dengan energi spiritual surgawi. Cahaya keemasan menyilaukan dilepaskan, yang kemudian entah bagaimana terkondensasi menjadi jarum perak. Meskipun jarum peraknya kecil, Ye Chen bisa melihat pola kuno di atasnya, yang menunjukkan betapa luar biasa jarum itu. Lebih penting lagi, nama Ye Chen terukir di atasnya. Lin Qingxuan telah memperhatikan Ye Chen. Bisa menyaksikan adegan itu bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, Ye Chen telah mengembangkan teknik 9 surga Arcane Sun yang lengkap. Keturunan puncak Qingxuan seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Namun, ketika dia melihat Ye Chen benar-benar memahami teknik jarum perak, ekspresi tenangnya berubah menjadi keterkejutan. Mustahil. Dia tidak berharap Ye Chen memahami seni tertinggi ini. Dia hanya berharap Ye Chen dapat memahami kemampuan membunuh jalur pengobatan dari gambar tersebut. Dia tidak menyangka surga akan memberinya kejutan besar.
Ye Chen terlahir untuk jalur pengobatan. Sudah waktunya untuk mengubah situasi saat ini di mana martial Dao berkuasa di Pegunungan Kunlun. Bab 676, Fenomena. Tampaknya makam samsara membuat pilihan yang tepat dengan memilih orang ini dibandingkan dengan banyak orang jenius yang tidak layak di Pegunungan Kunlun. Mungkin hanya Ye Chen yang bisa menyelamatkan kita. Tanpa basa-basi lagi, Lin Qingxuan dengan cepat menginstruksikan Ye Chen, murid, cepat teteskan esensi darahmu ke atasnya dan terima jarum perak ini. Ini akan menjadi salah satu kartu truf terbaikmu saat ini. Ye Chen mendengar suara mendesak di telinganya, jadi dia tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan setetes esensi darah dari ujung jarinya. Ketika esensi darah menyentuh jarum perak, awan keberuntungan sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul di langit di atas puncak Qingxuan dan menutupi langit. Matahari dan bulan kehilangan warnanya. Lebih penting lagi, sebaris teks muncul di awan keberuntungan. Jalan pengobatan adalah surgawi, dan jalur seni bela diri tunduk. Awan itu langsung dikelilingi oleh kilat. Meski begitu, petir tidak mampu menahan awan keberuntungan. Pada saat yang sama, di keluarga Ji Pegunungan Kunlun. Ji Siking berdiri di tengah halaman, memandangi ahli keluarga Ji yang sedang berlutut dan bertanya, apakah masih belum ada kabar tentang Ye Xitian? Tidak, pakar keluarga Ji menggelengkan kepalanya. Setelah Ye Xitian muncul di Drunken Immortal Restaurant, dia menghilang tanpa jejak. Namun, apa? Bicaralah dengan jelas. Mata ahli itu menyipit, dan dia buru-buru berkata, menurut penyelidikanku, setelah Ye Xitian membawa Li Xin pergi, dia meninggal di depan makam Sisan. Mengapa Ye Xitian menyerang keluarga Li saat dia muncul di Pegunungan Kunlun? Sepertinya balas dendam. Nona, saya ingin tahu apakah Ye Xitian ada hubungannya dengan Sisan. Atau apakah itu ada hubungannya dengan Sekte Dewa Medis? Tentu saja, ini hanya tebakan saya, karena rumor mengatakan bahwa Ye Xitian adalah orang yang saleh dan akan menyerang jika dia melihat situasi yang tidak adil. Mungkin itu hanya iseng. Ji Siking tidak mengatakan apapun. Ketika dia mendengar kata-kata, Sekte Dewa Medis, dia memikirkan Ye Chen. Bahkan ada saat ketika dia bertanya-tanya apakah Ye Xitian adalah Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen memiliki hubungan yang baik dengan Sisan. Masuk akal baginya untuk membalaskan dendam Sisan. Namun, dia tidak memikirkan hal itu terlalu lama. Meskipun dia sangat memikirkan Ye Chen saat itu, tidak mungkin Ye Chen tumbuh lebih kuat begitu cepat. Rumor mengatakan bahwa kekuatan Ye Xitian telah melampaui alam Raja Suci. Ketika Jilin pergi ke Huaxia, Ye Chen sepertinya hanya seorang kultivator alam transformasi Qi. Kesenjangan besar dalam budidaya bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dalam beberapa bulan. Dia memandang ahli dari keluarga Ji dan memerintahkan, sebelum kita memiliki bukti mutlak, kita harus menyelidiki hubungan antara Ye Xitian dan Sisan. Bukankah si Zhenhai menghilang? Oh benar, jangan sakiti si Zhenhai. Ya, Nona. Pakar keluarga Ji segera pergi untuk memenuhi perintahnya. Alis halus Ji berkerut, dan gaun seputih saljunya berkibar tertiup angin, memberinya rasa kecantikan yang unik. Dia menghela nafas panjang dan hendak memasuki ruangan ketika, tiba-tiba, langit dipenuhi dengan fenomena aneh. Ji Siking mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu, heran. Setelah Lin Qingxuan menghilang, sebenarnya ada seseorang yang bisa menyingkat fenomena Dao pengobatan. Meskipun fenomena ini sangat lemah dan pihak lain seharusnya tidak sepenuhnya memahaminya, untuk dapat memicu fenomena seperti itu, selama orang tersebut diberi cukup waktu, dia mungkin pada akhirnya akan menjadi ahli setingkat Lin Qingxuan. Jari-jari Ji Siking membentuk gerakan mantra, dan kemudian ekspresinya menjadi lebih rumit. Perhitungannya menunjukkan bahwa fenomena tersebut terjadi di puncak Qingxuan. Mungkinkah seorang keturunan telah memahami warisan yang ditinggalkan Lin Qingxuan? Pegunungan Kunlun akan menjadi sangat ramai. Ye Xitian menekan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan seni bela dirinya, dan sekarang keturunan puncak Qingxuan telah mencapai tingkatan baru dalam jalur pengobatan. Jilin seharusnya sudah sampai di puncak Qingxuan. Saya harus menanyakan hal itu padanya ketika dia kembali. Saat ini, di dalam puncak Qingxuan, di sebuah bangunan megah. Ada patung Lin Qingxuan di dalam gedung, yang terbuat dari batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Bagi keturunan Lin Qingxuan, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Selusin tetua dan pemuda mengepung patung Lin Qingxuan, menutup mata dan berkultivasi. Ada aliran udara merah yang terus berputar di sekitar tubuh mereka. Tepat pada saat ini, semua orang membuka mata.
Mereka dengan jelas memperhatikan fenomena yang tidak biasa ini. Aura ini, mungkinkah seseorang telah memahami teknik medis tertinggi dari leluhur di puncak Qingxuan? Mungkinkah puncak Qingxuan terselamatkan? Dengan bantuan orang itu, jalur pengobatan akan bangkit kembali. Tapi siapakah orang ini? Kami semua berkultivasi di sini. Jelas, itu bukan salah satu dari kita. Mungkinkah itu sang patriark? Itu mungkin. Jika ada orang di seluruh pegunungan Kunlun yang bisa memahaminya, itu dia. Sayangnya, sang patriark sedang mengasingkan diri di dasar tebing dan kami tidak diizinkan mengganggunya. Semua orang sangat melankolis. Mereka ingin menyaksikan kejayaan sang patriark, namun tidak berani melanggar perintah. Saat mereka terkejut, sesosok tubuh acak-acakan muncul di luar pintu. Tuan, kabar buruk. Ada dua orang yang muncul entah dari mana dan menghancurkan formasi dan menyerang puncak Qingxuan. Mereka melukai lebih dari 10 orang dari kami. Kemungkinan besar kedua orang ini dikirim oleh Sekte Seni Bela Diri. Terlebih lagi, salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Ji. Orang yang berbicara adalah pria berpakaian preman yang telah dilukai oleh Ji Lin dan Ye Chen. Ketika dia pulih, hal pertama yang dia lakukan adalah bergegas ke sini untuk melaporkan kejadian tersebut. Mendengar ini, ekspresi selusin orang di dalam berubah pada saat bersamaan. Pada saat kritis ini, sang patriark hendak menerobos, namun dua pengacau telah muncul pada saat ini. Mereka pasti ingin mengganggu terobosan sang patriark. Sungguh tercela. Semua orang segera berdiri, mata mereka bersinar karena niat membunuh. Karena kedua orang itu ada di sini, kami akan menguburkan mereka di sini selamanya. Puncak Qingxuan kami sudah terlalu lama terdiam. Setelah sang patriark menerobos, mari tunjukkan kepada orang-orang dari pegunungan Kunlun kekuatan sebenarnya dari jalur pengobatan Lin Qingxuan. Lebih dari selusin angka keluar. Memimpin. Pria berpakaian preman itu sangat senang. Dia hanya ingin mendapatkan bantuan dari beberapa bala bantuan, tetapi jika semua senior ini mengambil tindakan, hasilnya sudah pasti. Ya, senior, tolong ikuti saya. Mereka sepertinya berada di loh batu di mana. Kata-kata leluhur Lin adalah Babak 677, Xiaobi. Pada saat ini, Ye Chen tentu saja tidak tahu bahwa tindakannya telah menyebabkan keributan besar. Jarum perak kuno sudah muncul di tangannya. Sambil memegangnya di tangannya, dia bisa dengan jelas merasakan gelombang energi mengalir di dalam. Begitu dia mengaktifkan teknik di dalam, meskipun tidak mungkin mencapai kekuatan yang sama seperti Lin Qingxuan, masih mungkin untuk membunuh banyak pembudidaya. Ketika Lin Qingxuan melihat Ye Chen menerima jarum perak, dia melambaikan tangannya dengan lembut dan kepulan asap menyelimuti Jilin. Jilin tertegun, dan matanya dipenuhi kebingungan. Murid, meskipun gadis di sampingmu bukan ancaman bagimu, demi keselamatan, aku akan menghapus sementara beberapa detik terakhir untuknya. Tidak mengherankan jika fenomena Dokter Dewa muncul di puncak Qingxuan. Namun, cobalah untuk tidak membiarkan dunia luar mengetahui bahwa itu adalah Anda. Kalau tidak, Sekte Bela Diri itu tidak akan membiarkanmu hidup. Keberadaan Anda adalah ancaman terbesar mereka. Baiklah, aku tidak bisa berlama-lama di luar sini, jadi aku akan masuk ke makam Samsara dulu. Aku akan memberitahumu detailnya nanti. Tidak ada keturunan saya yang memenuhi persyaratan saya, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisan saya. Begitu dia selesai berbicara, Lin Qingxuan menghilang dari dunia. Jilin juga terbangun pada saat ini. Matanya kosong. Saat dia melihat Ye Chen, dia akhirnya bereaksi. Kenapa kamu masih menatap tablet batu ini? Ayo pergi. Kalau tidak, ketika orang-orang itu melaporkan hal ini, kita mungkin tidak bisa masuk. Baiklah. Ye Chen memandang Jilin dengan penuh arti dan menuju ke dalam. Ada cukup banyak orang yang datang dan pergi. Tatapan orang-orang ini tertuju pada Ye Chen dan Jilin selama beberapa detik, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan mereka. Bagaimanapun, sangat sulit bagi orang biasa untuk memasuki formasi puncak Qingxuan. Jika mereka benar-benar masuk, mereka harus mendapatkan izin yang diperlukan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang Ye Chen. Kamu Chen. Ada sedikit ketidakpastian dan kegembiraan dalam suara ini. Tubuh Ye Chen tiba-tiba menegang dan dia menghentikan langkahnya. Dia sangat familiar dengan suara ini. Xiaobi. Di antara sedikit murid Sekte Dewa Medis, hanya ada 3 yang memiliki hubungan baik dengan Ye Chen. Si San, Xiaobi, dan Sue Tua. Xiaobi adalah satu-satunya gadis di antara mereka bertiga, dan dia 1 tahun lebih muda dari Ye Chen.
Meskipun dia tidak memahami seni bela diri, bakatnya dalam bidang kedokteran bagus, dan dia memiliki keterampilan alkimia yang terkadang membuat lelaki tua itu iri. Ye Chen tiba-tiba berbalik. Seorang gadis muda berpakaian hijau berdiri anggun dengan sapu di tangannya. Dia memiliki rambut hitam tergerai, alis lurus, sepasang mata seperti bintang di langit, hidung kecil dan indah, dan bibir merah yang sedikit terbuka. Dia tampak halus dan anggun. Itu benar-benar Xiaobi. Gadis itu baru saja memanggil dengan ragu-ragu sebelumnya. Ketika Ye Chen berbalik, dia tanpa sadar menutup mulutnya, matanya dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan. Kamu, bukankah kamu di Huaxia? Kenapa kamu ada di sini sekarang? Seru gadis itu. Sebelum dia bisa melanjutkan, Ye Chen maju selangkah dan berdiri di depannya. Xiaobi, apakah guru dan murid senior lainnya ada di puncak Qingxuan? Di mana mereka sekarang? Ini adalah alasan utama dia datang ke sini, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia tahu kalau bukan karena orang-orang ini saat itu, dia pasti sudah lama mati. Sekarang setelah dia kembali dan lebih kuat, dia secara alami harus membalas kebaikan 5 tahun yang dia terima. Ye Chen, aku bertanya padamu dulu. Mengapa kamu di sini? Tatapan Xiaobi mengelak. Ye Chen hendak menjawab ketika dia melihat sapu di tangan Xiaobi. Dari ingatannya, status Xiaobi di pegunungan Kunlun tidaklah buruk. Keluarga di belakangnya memiliki kekuatan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dilahirkan dengan sendok perak, dan karenanya jarang mengambil sapu. Dalam 5 tahun dia berada di Sekte Dewa Medis, dia pada dasarnya telah memurnikan pil. Bagaimanapun, ini adalah fokus dan hasratnya. Bagaimana dia bisa diganggu dengan pekerjaan kasar dan biasa-biasa saja? Lebih penting lagi, ada kapalan tebal di tangan Xiaobi. Jelas sekali dia sudah melakukan ini sejak lama. Matanya yang awalnya tajam dipenuhi kelelahan. Xiaobi, apa yang terjadi? Mengapa kamu menyapu di puncak Qingxuan? Xiaobi tampak ragu-ragu. Setelah berpikir beberapa detik, dia memutuskan untuk mengatakannya. Ye Chen, sebenarnya, guru datang ke puncak Qingxuan bersama kami. Sebelum dia selesai berbicara, lebih dari 10 aura menakutkan tiba-tiba diarahkan ke arahnya. Kemudian, orang-orang ini muncul tepat di depan Ye Chen dan Jilin, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Pria berpakaian preman ada di antara mereka. Wajah Xiaobi menjadi pucat saat melihat orang-orang ini. Dia segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Salam, Tuan." Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Mata semua orang tertuju pada Ye Chen dan Jilin. Pria berpakaian preman itu maju selangkah dan berkata kepada seorang lelaki tua di belakangnya, "Tuan, mereka berdua. Kekuatan bela diri mereka sangat kuat, dan mereka bahkan dengan paksa menerobos formasi. Mereka di sini dengan niat buruk. Guru, tolong tekan mereka." Orang tua itu melirik ke arah Ye Chen dan Jilin dan berkata, "Siapa di belakangmu? Beraninya kamu datang ke puncak Qingxuan untuk menimbulkan masalah. Kamu akan membayar kesalahanmu." Merasakan aura lelaki tua itu, Jilin tahu bahwa kemungkinan besar dia adalah keturunan Lin Qingxuan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, saya Jilin dari keluarga Ji. Saya datang kali ini." Sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua itu menyela, "Jadi bagaimana jika Anda berasal dari keluarga Ji? Bahkan jika kepala keluarga Ji datang secara pribadi, dia harus menunjukkan rasa hormat kepadaku dan tidak akan menyentuh murid-murid puncak Qingxuan. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Lumpuhkan kultivasimu, patahkan salah satu anggota tubuhmu, dan keluar dari puncak Qingxuan." Kata-kata lelaki tua itu tidak menimbulkan perdebatan. Xiaobi, yang berdiri di samping, tidak pernah menyangka bahwa hal pertama yang dilakukan Ye Chen setelah kembali adalah menyinggung puncak Qingxuan. Wajahnya pucat. Dia melirik Ye Chen, tapi masih mengertakkan gigi dan memohon belas kasihan. "Pak, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ye Chen adalah murid Sekte Dewa Medis dan dapat dianggap sebagai keturunan leluhur Lin. Tolong lepaskan Ye Chen. Saya tahu dia. Dia tidak sengaja menerobos masuk. Kemungkinan besar dia melakukannya karena dia datang untuk mencari Sekte Dewa Medis. Tolong tunjukkan belas kasihan." Orang tua yang berbicara itu sedikit terkejut. Sekte Dewa Medis. Mengapa anak ini memiliki aura pembunuh dan bela diri yang begitu kuat? Pria berpakaian preman itu takut terjadi hal yang tidak terduga lagi. Dia melirik Xiaobi dan berkata dengan dingin, "Jadi bagaimana jika dia berasal dari Sekte Dewa Medis? Jika kami tidak menerimamu, sektemu sudah lama tidak ada lagi. Juga, apa hakmu, seorang tukang sapu,
untuk berbicara dengan guru. Apa hakmu untuk memohon belas kasihan? Enyah. Beberapa detik kemudian, pria berpakaian preman itu menendang dada Xiaobi. Di mata masyarakat Puncak Qingxuan, Sekte Dewa Medis dan Puncak Qingxuan memang saling berkaitan. Namun, orang-orang dari Sekte Dewa Medis hanyalah semut rendahan. Bahkan jika dia menendang wanita ini sampai mati, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, saat tendangannya hendak mendarat di dada Xiaobi, sesosok tubuh muncul di hadapan Xiaobi dan meraih pergelangan kaki pria itu. Ye Chen melihat Xiaobi yang berlutut dan menghela nafas. Kapan Sekte Dewa Medis jatuh ke kondisi seperti itu? Mengapa kau melakukan ini? Bab 678, dari mana asalnya? Xiaobi tidak pernah menyangka Ye Chen akan menghentikannya. Dia cukup mengenal Ye Chen. Ye Chen tidak tertarik pada jalur pengobatan selama 5 tahun itu dan selalu ingin membalas dendam. Namun, waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi terlalu singkat. Ini adalah Puncak Qingxuan. Begitu terjadi konflik, konsekuensinya akan sangat parah. Sebelum gurunya meninggalkan Puncak Qingxuan, dia telah memberitahunya bahwa satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh Sekte Dewa Medis adalah bertahan sampai dia menemukan cara untuk keluar dari kesulitan ini, bahkan jika dia harus menderita di Puncak Qingxuan. Bertahan hidup lebih penting dari apapun. Xiaobi menatap Ye Chen dengan mata berkaca-kaca. Ye Chen, cepat minta maaf. Aku memohon Anda telah berada di Huaxia selama 6 bulan terakhir. Ada banyak hal di pegunungan Kunlun yang tidak kamu ketahui. Situasi di masa lalu telah berubah total. Selama 6 bulan terakhir, banyak hal telah terjadi pada Sekte Dewa Medis. Xiaobi bahkan mengulurkan tangan dan mengambil pakaian Ye Chen. Nada suaranya memohon. Namun, Ye Chen tetap bergeming. Dia hanya menatapnya dan menghela nafas. Dia baru berada jauh dari pegunungan Kunlun selama setengah tahun, namun wajah para murid Sekte Dewa Medis ini telah sepenuhnya dihaluskan. Xiaobi yang dia kenal adalah orang yang sombong dan sombong. Selain guru, mustahil baginya untuk berlutut di depan siapapun. Namun, dia sekarang memohon pada orang-orang ini demi dia. Bukankah ini sebuah tragedi? Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan dorongan lembut di lengannya, dia mendorong pria itu menjauh. Meskipun dia tidak menggunakan ki aslinya, kekuatan dorongan tersebut menyebabkan pihak lain terhuyung dan jatuh ke tanah. Wajah pria itu terbakar. Ini memalukan. Dia berdiri dalam keadaan menyesal dan pergi ke sisi lelaki tua itu. Dia berkata dengan hormat, "Guru, Anda sendiri yang melihatnya. Meskipun kamu di sini, anak ini masih sombong. Saya merasa tidak perlu lagi menunjukkan belas kasihan padanya atau orang-orang ini." Ketika tuannya menerima kecil dari Sekte Dewa Medis ini, dia sudah merasa sedikit tidak senang. Jika tuannya memutuskan untuk membatalkan masalah ini karena Ye Chen berasal dari Sekte Dewa Medis, itu akan membuat marah. Orang tua itu memandang Ye Chen dengan penuh minat dan berkata, "Saya belum pernah melihat Anda di Sekte Dewa Medis. Terlepas dari apakah Anda berasal dari Sekte Dewa Medis atau tidak, itu tidak memberi Anda alasan untuk menerobos ke Puncak Qingxuan dan melukai murid saya. Kesempatan yang kuberikan padamu barusan tidak akan berubah. Lumpuhkan kultivasi Anda dan tinggalkan satu anggota tubuh. Saya hanya akan memberi Anda 10 detik untuk mempertimbangkannya." Ye Chen memandang lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu yakin sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, kami tidak merusak formasi Puncak Qingxuan. Muridmu lah yang mengizinkan kami masuk. Kedua, muridmu menyerang lebih dulu, jadi mengapa saya tidak bisa melawan? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu mengeluarkan satu pun jarum perak yang saya tembakkan ke tubuhnya. Jika orang ini mewakili Puncak Qingxuan, maka Puncak Qingxuan benar-benar perlu memperhatikan diri mereka sendiri. Jalur pengobatan adalah yang tertinggi. Apakah Puncak Qingxuan benar-benar layak menjadi bagian dari garis keturunan Lin Qingxuan?" Kata-kata Ye Chen sama sekali tidak sopan. Xiaobi sangat ketakutan dengan perkataan Ye Chen hingga dia bahkan tidak berani bernapas. Dia bahkan lupa menyuruh Ye Chen untuk berhenti. Gila, semua orang dari Puncak Qingxuan memasang ekspresi muram di wajah mereka. Orang tua itu juga memandang pria itu dan berkata, "Apakah anak ini mengatakan yang sebenarnya? Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan satu pun jarum perak dari tubuhmu." Tentu saja pria berpakaian preman itu tidak mau mengakuinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. "Tuan, anak ini menggunakan semacam teknik iblis. Terlebih lagi, saya dari Puncak Qingxuan. Bagaimana saya bisa kalah dari orang lain dalam seni jarum perak?"
Orang tua itu mengangguk sambil berpikir dan menatap Ye Chen. Kamu dan temanmu punya waktu 4 detik lagi. Jika kamu tidak segera memutuskan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ye Chen mencibir. Detik berikutnya, sebuah jarum perak biasa muncul di tangannya. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Anda akan mengetahuinya begitu Anda melihatnya. Begitu dia selesai berbicara, jarum perak itu menembus udara dan melesat ke arah pria berpakaian preman. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia tahu betapa mendominasinya jarum perak Ye Chen dan tidak berani lengah. Dia juga mengeluarkan jarum perak dari tangannya. Namun, sebelum jarum perak itu lepas dari tangannya, terdengar benturan keras, dan lengannya terasa hampir mati rasa. Di saat yang sama, jarum perak menembus tubuhnya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak saat ini. Perasaan ini lagi. Rasa takut langsung menyelimuti hatinya. Tuan, selamatkan aku. Orang tua itu mendengus dingin. Tentu saja, dia menyadari sesuatu yang aneh pada jarum perak Ye Chen. Dia membuka tangannya, aliran energi mengalir dari telapak tangannya ke tubuh pria itu. Kemudian, saat dia menutup tangannya, kekuatan tak kasat mata menyapu tubuh pria itu, mencabut jarumnya, dan mengubahnya menjadi debu. Dari sini terlihat betapa menakutkannya kekuatan lelaki tua itu. Terima kasih Tuan. Tuan, Anda telah melihat betapa liciknya metode kecil ini. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup, kata pria berpakaian preman itu. Orang tua itu mengangguk dan menatap Ye Chen dan Jilin. Dia berkata dengan tenang, waktunya habis. Karena kalian berdua tidak membuat pilihan, maka jangan salahkan puncak Kingsuan kami untuk ini. Lin Yuan, Lin Ming, lakukanlah. Hancurkan dantian mereka dan cabut satu anggota tubuhnya. Begitu dia selesai berbicara, dua pria parubaya bergegas keluar, cahaya keemasan meluap dari tubuh mereka. Ye Chen sangat akrab dengan aura yang dipancarkan orang-orang ini, dan dia segera tahu bahwa orang-orang ini mengembangkan teknik 9 surga Arcane Sun yang tidak lengkap. Melihat kedua pria itu sudah berada di depannya, Ye Chen tidak mengelak sama sekali, tetapi mengambil langkah maju. Saya tidak ingin menyerang Anda, tetapi Anda memaksa tangan saya. Saya datang ke sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya dan untuk menemui tuan saya. Suara samarnya terdengar saat aura teknik 9 surga Arcane Sun meledak. Hanya dalam beberapa saat, menjadi jelas bahwa teknik 9 surga Arcane Sun yang dia kembangkan jauh lebih kuat daripada siapapun yang hadir. Sebelum mereka berdua bisa menyerang, mereka merasakan ki sebenarnya di dantian mereka menghilang seolah-olah menemui sesuatu yang mereka takuti. Tanpa dukungan ki mereka yang sebenarnya, ekspresi mereka berubah drastis. Sebelum mereka sempat bereaksi, Ye Chen muncul di samping mereka dan menyerang dengan kedua telapak tangan. Keduanya terbang keluar dan mengeluarkan seteguk darah. Tuan, lihat saja, bocah ini sebenarnya berani menyakiti kakak-kakakku. Dia bersalah atas kejahatan keji. Saya menyarankan. Sebelum pria berpakaian preman itu selesai berbicara, pria tua itu meraung dengan marah, diam. Saat ini, pria itu benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka tuannya akan meneriakinya karena orang luar. Sebelum dia bisa bereaksi, tuannya mengambil langkah maju dan menatap Ye Chen dengan tatapan membara. Dari mana asal teknik 9 surga Arcane Sun? Saat Ye Chen melepaskan auranya, lelaki tua itu, dia merasakan keunikan teknik 9 surga Arcane Sun milik Ye Chen. Itu bahkan lebih murni daripada milik sang patriark, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Meskipun Sekte Dewa Medis juga berasal dari garis keturunan Lin Kingsuan, dia pernah melihat Master Sekte Dewa Medis sebelumnya. Teknik 9 surga Arcane Sun yang dikuasai pihak lain bahkan lebih buruk daripada miliknya. Bab 679, apakah kamu menyukai tempat ini? Mengapa murid Sekte Dewa Medis ini begitu unik? Pasti ada masalah. Tidak peduli apa, dia harus mencari tahu rahasia ini. Ye Chen melirik lelaki tua itu dan berkata tanpa rasa takut, apa hubungannya denganmu? Juga, di mana tuanku? Sampai batas tertentu, Lin Kingsuan berdiri di belakang Ye Chen, dan yang pertama adalah penguasa sejati puncak Kingsuan. Oleh karena itu, keturunan ini tidak layak untuknya. Terlebih lagi, Xiao Bi sedang menyapu lantai di sini dan sangat takut pada orang-orang ini. Siapa yang tahu apa yang terjadi di sini selama periode ini? Bagaimana dia bisa bersikap baik kepada orang-orang ini? Mendengar kata-kata arogan Ye Chen, ekspresi lelaki tua itu berubah total. Anak dari Sekte Dewa Medis ini adalah orang pertama yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya di puncak Kingsuan.
Meskipun keterampilan medisnya tidak luar biasa, itu sudah cukup untuk mengintimidasi sebagian besar ahli seni bela diri. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli alam suci tingkat puncak, dan berada di ambang terobosan untuk alam Raja Suci. Di mana kultivator alam kenaikan abadi ini menemukan kepercayaan diri seperti itu. Kemarahannya yang tak terlihat muncul, dan tanah mulai bergetar. Pria berpakaian preman tidak pernah menyangka Ye Chen akan melompat ke dalam lubang api sendiri dan menyinggung tuannya. Dia mendekati kematian. Tuan, saya sudah mengatakan bahwa orang-orang tak berguna dari sekte Dewa Medis ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kita seharusnya tidak menerima keuntungan si tua bangka itu. Beberapa murid yang ditinggalkan oleh si tua bangka itu tidak diragukan lagi adalah bom waktu yang ditanam di puncak Qingxuan. Saya berharap guru akan memberantas akar masalahnya dan membunuh mereka semua. Tuan, Anda pernah berkata bahwa leluhur Lin Qingxuan sangat tegas dalam membunuh, sehingga dia dapat mencapai penguasaan tertinggi di bidang pengobatan. Mungkin inilah kekurangan kita sekarang. Murid bersedia berurusan dengan orang-orang ini. Pria berpakaian preman terus mengucapkan lebih banyak omong kosong. Dia tidak bisa membunuh Ye Chen, tapi dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang dari sekte Dewa Medis. Namun, kata-katanya berhasil membuat marah Ye Chen. Apa hak orang bodoh ini berbicara tentang guru dan sektenya seperti ini? Beberapa saat kemudian, sebuah jarum perak muncul di tangannya. Teknik 9 surga Arcane Sun meletus, dan jarum perak berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Kamu terlalu banyak mengutarakan omong kosong. Karena itu masalahnya, kamu tidak perlu ada. Begitu dia selesai berbicara, jarum perak itu melesat secepat kilat. Tuan dari pria berpakaian preman secara alami segera menyadarinya. Apa menurutmu puncak Qingxuan adalah tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam? Dia mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan dinding energi spiritual tiba-tiba terbentuk, menghalangi jalur jarum perak. Berat, menggunakan jarum perak sekali saja sudah cukup. Seni pengobatan puncak Qingxuan dihormati, dan pemahaman kami tentang seni jarum perak jauh melampaui sekte seni bela diri manapun di pegunungan Kunlun. Kemudian, kekuatan tak terlihat mengikat jarum perak itu. Orang tua itu mengira jarum perak itu akan berputar dan berubah menjadi bubuk, namun, tanpa diduga, jarum perak Ye Chen menembus kekuatan dan penghalang tak kasat mata. Pada saat ini, senyuman lelaki tua itu benar-benar membeku. Bagaimana ini mungkin? Tidak baik. Melihat jarum perak itu hendak memasuki tubuh pria itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan mencoba meraih jarum perak itu, tetapi menyadari bahwa sudah terlambat. Puci, jarum perak menembus dahi pria berpakaian preman itu, dan sebelum dia sempat bereaksi, kematian menyambutnya. Bang, tubuhnya terjatuh ke belakang, tidak pernah bergerak lagi. Kesunyian. Pada saat ini, waktu seolah membeku, dan semua orang yang hadir menahan napas, tidak mampu bernapas. Mata Xiaobi dipenuhi dengan keterkejutan dan hampir keluar. Ye Chen sebenarnya telah membunuh seseorang. Dia membunuh seseorang di depan begitu banyak orang di puncak Qingxuan. Meskipun dia sangat membenci kelompok orang-orang dari puncak Qingxuan ini karena telah mengambil harta gurunya dan sangat mempermalukan dia dan rekan-rekan muridnya, dia tahu bahwa keterampilan alkimia dan status keluarganya tidak berharga di sini. Dia pernah mencoba melawan, tapi akhirnya dia dipenuhi memar. Karena itu, dia memilih untuk mengertakkan gigi dan bertahan, dengan sabar menunggu tuannya kembali sebelum membawanya pergi dari tempat yang menyusahkan ini. Lalu, Ye Chen tampak seperti orang gila. Kepribadiannya sama dengan 5 tahun lalu. Bahkan jika dia tidak cukup kuat, dia akan tetap bertarung dengan sekuat tenaga. Ini mungkin alasan mengapa gurunya membawanya ke Sekte Dewa Medis. Sekte Dewa Medis selalu merasa terlalu nyaman, dan mungkin itulah sebabnya sekte ini merosot ke kondisi saat ini. Jika guru ingin menghidupkan kembali Sekte Dewa Medis, dorongan dan inisiatif yang dimiliki Ye Chen akan sangat penting. Xiaobi berpikir beberapa detik sebelum dia berdiri, membuang sapu di tangannya, dan pergi ke sisi Ye Chen. Ye Chen telah benar-benar menyinggung orang-orang ini, jadi sekarang mustahil bagi orang-orang dari Sekte Dewa Medis untuk bertahan hidup di sini. Karena itu masalahnya, tidak ada lagi alasan untuk berlutut. Ye Chen, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Karena itu masalahnya, mari kita tanggung bersama. Suaranya terdengar sangat kesepian, tapi matanya tajam. Bibir Ye Chen membentuk senyuman. Ini adalah Xiaobi yang dia kenal. Xiaobi, apa pendapatmu tentang puncak Qingxuan? Xiaobi tercengang. Dia memandang Ye Chen dengan curiga dan menjawab,
Energi spiritual di sini kaya, dan Lin Qingxuan pernah tinggal di sini. Tentu saja tidak buruk. Jangan bilang kamu ingin dimakamkan di sini. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka mulai hari ini dan seterusnya, puncak Qingxuan akan menjadi milik Sekte Dewa Medis. Apa pendapat Anda tentang saran ini? Tidak hanya Xiaobi yang tertegun, bahkan Jilin, yang selama ini diam, membelalakkan matanya. Ye Chen terlalu berani. Masih belum pasti apakah dia bisa bertahan hidup, namun dia sudah berpikir untuk mengambil alih puncak Qingxuan. Para kultivator puncak Qingxuan, dan bahkan lelaki tua itu, sangat marah ketika mendengar kata-kata Ye Chen. Tanpa ragu-ragu, selusin tokoh kuat menyerang Ye Chen. Angin menderu-deru, dan sekitarnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Suasananya seakan membeku. Semua orang mengaktifkan teknik 9 surga Arcane Sun hingga batas kemampuannya dan menghunus pedang mereka. Untaian pedang Qi memenuhi sekeliling, menyebabkan mata Ye Chen menyipit. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang fokus pada jalur pengobatan ini juga memiliki aura bela diri yang sangat kuat. Mungkin dia telah meremehkan mereka. Bab 680, Formasi Pembunuhan Kuno. Tanpa ragu, pedang spiritual muncul di tangan Ye Chen. Dia menatap Xiaobi dan Jilin dan berkata dengan ringan, "Kalian bersembunyi di belakangku. Serahkan semuanya padaku." Xiaobi dan Jilin memutar mata ke arah Ye Chen dan mengabaikannya. "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Kata-kata ini diucapkan hampir bersamaan. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak peduli apakah mereka berdua percaya padanya atau tidak. Dia mengambil langkah maju dan aura alam kenaikan abadinya naik ke puncaknya, dan sepertinya dia akan menerobos ke alam transenden kapan saja. Setelah pertempuran ini, tiba waktunya meluangkan waktu untuk menerobos. Namun, semua orang dari puncak Qingxuan mencibir ketika mereka merasakan auranya. Seorang penggarap alam kenaikan abadi. Sungguh menggelikan. Mereka menatap Ye Chen seperti sekawanan serigala kelaparan, memamerkan taring mereka karena kegembiraan dan haus darah. Pedang mereka bersenandung, dan pedang Qi yang meluap mengembun menjadi hantu serigala darah yang ilusi, yang kemudian mencoba melahap Ye Chen. Saat itu, Ye Chen merasakan darahnya membeku. Tentu saja, dia tidak akan lengah. Energi petir dari rune kehidupannya menutupi seluruh tubuhnya, saat pedangnya mulai menari. Sinar pedang yang menakutkan tersapu, dan aura teknik 9 surga Arcane Sun tersapu, menutupi tubuhnya dengan lapisan cahaya suci. Ketika lelaki tua itu melihat ini, ekspresinya menjadi lebih serius. Dia yakin bahwa teknik 9 surga Arcane Sun yang dikembangkan Ye Chen sangat berbeda dari yang mereka kembangkan, dan entah bagaimana bahkan lebih lengkap. Mungkinkah anak ini secara tidak sengaja memperoleh warisan yang ditinggalkan Lin Qingxuan di tempat lain? Karena itu masalahnya, dia harus menekan bocah ini dan mendapatkan rahasia ini. Begitu dia mendapatkan teknik 9 surga Arcane Sun yang lengkap, dia akan mampu melampaui semua orang di sini. Mungkinkah fenomena di puncak Qingxuan adalah surga yang memberitahunya bahwa ini adalah sebuah kesempatan? Saat ini, lelaki tua itu sangat bersemangat. Ledakan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan suara ledakan terdengar di mana-mana. Sinar pedang Ye Chen menghancurkan hantu ilusi serigala darah. Namun, Ye Chen juga merasa tidak enak badan. Dia berada di tengah badai. Gelombang kejut yang tak ada habisnya meledak, dan dialah orang pertama yang terluka. Banyak luka muncul di tubuhnya, dan darahnya mengotori pakaiannya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Darahnya melonjak, tapi dia dengan paksa menstabilkan dirinya. Sebelum dia sempat bereaksi, Jilin dan Xiaobi bergegas ke kerumunan. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan Ye Chen menghadapi bahaya sendirian. Namun, kekuatan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah yang mereka hadapi, dan mereka dikirim terbang. Mereka memuntahkan seteguk darah ke udara, dan wajah mereka sangat pucat, terutama wajah Xiaobi. Dia sama sekali tidak mahir dalam pertarungan. Bagaimanapun, dia hanya fokus pada pengobatan. Bagaimana dia bisa bertarung? Di sisi lain, Jilin belum pulih dari lukanya, jadi dia bertarung dalam kondisi lemah. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Ye Chen membentuk segel dengan jari-jarinya dan membentuk formasi untuk melindungi dua orang yang terluka. Namun, Xiaobi dan Jilin berusaha melepaskan diri. Melihat mereka berdua masih mencoba untuk menghancurkan formasi, Ye Chen tidak punya pilihan selain membekukan tubuh mereka dan melumpuhkan mereka. Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Mari kita pergi.
Ye Chen mengabaikan mereka. Dia berbalik dan menatap lelaki tua itu, berkata dengan tenang, tahukah kamu bahwa kamu telah mengecewakan Lin Qingxuan? Dia benar-benar kecewa. Ketika lelaki tua itu mendengar Ye Chen menyebut Lin Qingxuan lagi, dia mendengus dingin. Bagaimana kamu bisa memanggil nenek moyang kita dengan namanya? Apakah Anda menghina nenek moyang kami? Mati. Aura lelaki tua itu benar-benar terlepas. Dia tahu bahwa kekuatan bela diri Ye Chen lebih besar dari yang ditunjukkan auranya, jadi dia tidak repot-repot menahan diri. Tidak peduli apa, Ye Chen tidak bisa selamat. Sebuah jimat muncul di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, jimat itu bergetar, dan segalanya tampak membeku. Formasi leluhur akan menekan segalanya. Jimat itu diaktifkan, dan puncak Qingxuan bergetar, saat suhu di sekitar mereka meningkat tajam. Dunia seolah berubah menjadi lautan api. Seolah-olah dunia adalah tungku, dan gelombang api menghantam Ye Chen. Namun, di tengah panasnya, ada sedikit rasa dingin. Ada niat membunuh yang sangat dingin. Ia ingin melahap Ye Chen dan dua lainnya. Ye Chen ingin mengambil tindakan, tetapi menemukan kekuatan tak terlihat menahannya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan rune hidupnya atau naga darahnya. Ini sebenarnya adalah formasi pembunuhan yang ditinggalkan Lin Qingxuan. Niat membunuh semakin kuat, dan itu membuat bulu kuduk berdiri. Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan menikmati pemandangan itu. Berat, jika kamu berlutut di hadapanku sekarang dan menyerahkan teknik 9 surga Arcane Sun versimu, aku mungkin mempertimbangkan untuk menonaktifkan formasi ini. Jika tidak, Anda akan ditelan api dan menderita hingga kematian Anda. Nyala api ini adalah nyala api kuno yang ditinggalkan oleh leluhur Lin. Bahkan ahli alam Raja Suci tidak memiliki peluang untuk melawannya. Sekali terkorosi oleh nyala api ini, jiwa seseorang akan hancur. Dia yakin Ye Chen akan memohon belas kasihan. Ini adalah satu-satunya pilihannya. Lautan api yang mengerikan telah menyapu, mencoba melahap segalanya. Namun, Ye Chen tidak panik sama sekali. Sebaliknya, sudut mulutnya membentuk senyuman. Sebuah suara dingin terdengar di benaknya. Menggunakan formasi yang kutinggalkan untuk membunuh muridku. Konyol. Di dalam makam samsara, Lin Qingxuan melambaikan tangannya, dan kemudian lautan api langsung berubah menjadi naga panjang, yang kemudian melesat ke arah murid puncak Qingxuan. Pada saat ini, senyuman di wajah lelaki tua itu membeku, dan semua ahli di puncak Qingxuan tercengang. Mengapa formasi malah menyerang mereka? Begitu naga api menelan mereka, ratapan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mengapa? Mengapa formasinya tidak berfungsi? Mata lelaki tua itu memerah saat dia meraung. Dia terus membuat segel tangan, mencoba mengendalikan formasi, tetapi dia menemukan kekuatan yang kuat menghalanginya. Puci. Orang tua itu mengeluarkan seteguk esensi darah, wajahnya sangat pucat. Pada saat ini, di bawah naga api, seorang pria muda dengan pakaian kasual berjalan perlahan, mengabaikan kekacauan di sekitarnya. Itu adalah Ye Chen. Ye Chen menatap orang-orang yang ketakutan dan berkata dengan tenang, formasi sepertinya tidak mendengarkanmu. Aneh sekali. Kenapa aku tidak mencobanya? Ye Chen membuka jarinya dan mengepalkannya dengan ringan. Naga api menerima perintah dan menukik ke arah orang tua itu. Saat itu, mata semua orang membelalak. Bukan karena formasinya tidak berfungsi, melainkan karena dikendalikan oleh anak ini. Bagaimana ini mungkin? Api yang berkobar tiba-tiba berhenti ketika naga api hendak melahap semua orang. Nyala api yang tak berujung membakar rambut lelaki tua itu dan semua orang dari puncak Qingxuan. Jika mereka mengambil langkah maju lagi, mereka pasti akan mati di lautan api. Ye Chen berkata dengan dingin, sekarang, giliranku memberi kalian semua kesempatan untuk berlutut. Kalau tidak, mati.